Oke, baik, akan saya lanjutkan mengenai penjelasan berikutnya, yaitu mengenai dualitas. Akan tetapi sebelumnya, saya izin untuk memperlihatkan dari soal yang saya bahas sebelumnya pada metode simplex. Itu soalnya mengacu pada permasalahan yang saya tampilkan saat ini di gambar ini, yaitu soal cerita ini ya, mengenai ibu yang ingin membuat 3 macam kue. Seperti ini, ibu ingin membuat 3 macam kue lebaran untuk dijual nantinya, yaitu kue enak, kue lezat, dan kue mantap. Untuk membuat kue tersebut, ibu membutuhkan 3 bahan yang berbeda, sebut saja sebagai bahan A, B, dan C. Kemudian ada beberapa ketentuan, yaitu proporsi untuk membuat tiap jenis kue harus memenuhi ketentuan agar kue tersebut dapat diproduksi dengan baik. Jadi kalau nggak sesuai, nanti kuenya nggak jadi seperti itu. Nah, kue enak ini membutuhkan jumlah porsi bahan A, B, dan C tidak melebihi 2 kg. Kemudian ketentuan lainnya juga ada, yaitu perbandingannya untuk ABC yaitu 1:1:2. Sedangkan kue lezat juga ada, begitu pula untuk kue mantap. Nah, dari soal ini kita dapat mencari apabila kita ingin mencari keuntungan yang paling besar atau keuntungan maksimal untuk ibu membuat kue lebaran. Nah, ini ada ketentuan lagi, harganya dari kue enak, kue lezat, dan kue mantap itu 8:9:4. Maka dari soal ini dapat kita simpulkan dan dapat kita buat dari bentuk simplexnya seperti itu. Nah, ini akan saya taruh di video nanti untuk beberapa soal berikutnya. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai dualitas. Nah, apa itu dualitas? Mungkin kita sebelumnya pernah mendengar mengenai sesuatu yang mirip dengan suatu kata yang mirip dengan dualitas, yaitu singularitas atau triangularitas bahkan. Nah, untuk dualitas ini merupakan atau berasal dari kata dual ya. Dual itu ada kata duanya, itu berarti ada 2 hal yang ingin dibahas. Nah, dari dualitas itu ada 2 hal yang berupa sesuatu yang identik atau sesuatu yang mirip. Bisa disebut sebagai kembaran atau pasangan. Nah, ini begitu pula untuk program simplex ini, program linear metode simplex ini. Jadi apabila ada permasalahan seperti yang saya berikan di gambar sebelumnya, di soal cerita itu, kita dapat membuat bentuk yang lain yang kita sebut sebagai bentuk dual. Jadi bentuk utamanya kita sebut bentuk primal, untuk bentuk keduanya kita sebut sebagai bentuk dual. Nah, untuk menjadikan bentuk dual atau bentuk kembarannya itu, kita dapat menggunakan beberapa karakteristik, seperti contohnya jika primalnya itu fungsinya memaksimumkan, maka untuk dualnya kita akan meminimumkan. Kemudian ada beberapa perubahan pula untuk nilai Z-nya, untuk nilai fungsi tujuannya. Kendalanya juga ada berubah, dapat kita amati untuk tabel yang primalnya yang saya warnai ini, misal ini ya, biar jelas, warna kuning aja. Nah, ini sedangkan untuk fungsi tujuan dan kendala dari dualnya ini akan berubah dari yang berada di nilai NK ini, yang seharusnya nilai di ruas kanan, malah akan menjadi fungsi tujuan untuk yang dual seperti itu. Ini ya. Nah, dan kendala-kendalanya juga akan berubah tempat, yang dari posisi horizontal menjadi vertikal dan seterusnya. Kemudian untuk bentuk bakunya juga berubah. Jika di metode simplex sebelumnya kita menggunakan variabel select, maka untuk metode simplex dual ini kita menggunakan variabel select serta variabel artificial. Nah, nanti akan dijelaskan cara penggunaannya ya. Nah, ini untuk bentuk baku kendalanya seperti ini ya. Contohnya Y1 plus Y2 plus 7Y3 min S1 plus 0S2 plus 0S3 plus A1. Jadi nanti ada variabel artificial. Untuk koefisiennya nanti ada M ya, M besar. Itu merupakan atau menandakan bilangan positif yang sangat-sangat besar. Nah, ini juga
Dan pada intinya dualitas ini untuk membuktikan bahwa memang ada bentuk simplex yang kembar atau identik dengan bentuk primalnya atau bentuk sebelumnya. Ini akan dibuktikan dengan nilai tujuannya nanti adalah yang tadinya Z max ya. Nanti kita kan mencari T minimal dibandingkan dengan Z maksimalnya. Jadi untuk kesimpulannya nanti kita akan mendapatkan nilai fungsi T minimal sama dengan negatif nilai Z maksimal seperti itu. Ini untuk Z yang tadi ketemunya kalau tidak salah tadi di video sebelumnya adalah 10/3 ya. Nah, kita langsung saja bisa buat tabelnya ini ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang horizontal menjadi vertikal dan sebaliknya. Jadi seperti ini untuk tabel awal. Nah, kita ke iterasi. Nah, karena untuk mempersingkat waktu dan juga penghitungan untuk metode simplex dual ini akan sedikit sulit karena akan ada variabel M ini. Jadi akan saya jelaskan dari yang sudah saya kerjakan saja ya. Nah, ini ya. Caranya masih sama dengan metode sebelumnya, menggunakan metode simplex. Kita cari dulu ini. Kita cari dulu nilai CJ-nya. Ini yang pertama. Dari sini kita dapatkan yang paling kecil akan menjadi kolom kunci, kemudian kita cari indeksnya dan ketemulah baris kuncinya. Nah, dari itu kita akan mendapatkan angka kunci, yaitu di sini. Kemudian kita untuk iterasi selanjutnya menggunakan langkah yang sama ya. Nah, ini dibagi 7 kayak gini. Kemudian yang ada baris yang ditukar juga, yang A1 tukar dengan Y3 dan seterusnya. 7 menjadi seperti ini. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari metode simplex sebelumnya yang primal adalah adanya variabel M ini yang muncul dari koefisien A1, A2, dan A3 yang memang bernilai negatif M ya, gitu. Jadi nanti kan CJ-nya otomatis akan masuk ke sini M-nya nih, jika dikali. Ini kan berasal dari ini dikali ini, ya, dan ini juga dijumlah akan mendapatkan nilai CJ-nya pasti ada M-nya. Nah, jadi nanti untuk mendapatkan tabel yang optimal akan dilakukan iterasi sampai tidak ada nilai M atau sampai yang pasti tidak ada nilai negatif atau seluruh nilai yang ada di CJ-T ini lebih dari sama dengan 0. Nah, indikasinya yaitu sudah tidak adanya A1, A2, dan A3 yang berada di variabel utama ini, di basic variable. Nah, kita lakukan iterasi 1, kita masih dapatkan banyak nilai M ya. Nah, ini langkahnya sama seperti metode simplex, oleh karena itu saya skip saja ya. Nah, ini kan bisa jadi kolom kunci ya, karena paling besar negatif 4, 5/7 M. Ini negatif 1, ini negatif 1, ini 0 ya, negatif 8 ya. Nah, jangan lupa ini walaupun negatif 4 dan ini negatif 8, tapi karena M itu bilangan positif yang sangat besar, maka otomatis angka yang di sini itu yang paling kecil, jadi yang menjadi kolom kunci gitu. Nah, ini kemudian cari indeks, dapat angka kuncinya dan seterusnya. Ini ada iterasi lagi, iterasi kedua juga sama ya. Nah, ini kan sudah berkurang nih dari yang tadi ada A1, A2, A3, A1-nya sudah hilang. Kemudian di iterasi ke-1 A3-nya juga hilang. Kemudian di iterasi kedua tersisa A2. Ini sudah terindikasi mulai terbentuk tabel yang optimal seperti itu.
Nah, ini masih banyak M juga sih. Kemudian hati-hati juga untuk nilai indeksnya, bukan mencari nilai yang terkecil ya, tapi mencari bilangan positif yang terkecil. Jadi ini kalau tukar, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah perputaran ya, pergantian tabelnya nanti berputar seperti kasus kemerosotan. Nah, kalau kita menghitung dengan benar, nanti akan optimal. Kemudian untuk iterasi ketiga, ini sudah ada pertukaran yang dari A2 bertukar dengan variabel select S1. Nih, jadinya sudah tidak ada koefisien M lagi, jadi sudah berbentuk angka semua yang ada di CC dan CC min T ini. Kecuali untuk A ya ini memang selalu berisi M. Nah, kita sudah dapatkan pada intinya dari perhitungan metode simplex baik primal maupun dual itu yang diperlukan sebuah ketelitian ya, terutama ini yang dual banyak sekali perhitungan yang susah. Nah, ini sudah. Kemudian untuk iterasi keempat, ini S1 bertukar dengan S3, kemudian dihitung ya, CC-nya sudah ada, dan ternyata setelah dihitung CC min T-nya, kita dapatkan nilai positif untuk semua Y1, Y2, Y3, S1, S2, bahkan sampai S3. Jadi tabel ini sudah dapat dikatakan optimal, seperti itu. Nah, untuk nilainya, nilai T-nya, T minimalnya ini ada di CC-nya ini. Ini ya. Ini kan ditarik sih, di drag dari awal sini. Nah, ini simbolnya ketemu di sini. Kita warnai warna merah. Nah, ini kan kelihatan min 10/3. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang primal tadi, coba kita lihat. Nah, ini kan juga sama sih. Z-nya maksimal 10/3. Untuk maksimal ya. Untuk maksimal berarti positif. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang dual, minimal, ini negatif. Tapi angkanya sama. Jadi, seperti itu yang dimaksud dengan dualitas, yaitu dua buah simplex yang identik. Gitu. Kalau memang hasilnya nggak sama, berarti mungkin ada kesalahan di penghitungan atau mungkin kesalahan di perubahan tabel dan beberapa kesalahan teknis gitu. Nah, intinya seperti itu dualitas. Nah, kemudian seperti yang sedikit saya singgung tadi mengenai kemerosotan. Nah, karena baik di kasus sebelumnya ya, di kasus primal maupun dual, ini dapat ditemukan hasilnya dengan baik dan tidak ada kendala, bahkan nggak ada nilai 0 di NK-nya, ini ya 238, 129, walaupun pecahan juga kan nggak ada yang 0. Begitu pula untuk kendalanya juga yang menjadi indikasi bahwa terjadi kemerosotan kan ada nilai 0 di NK-nya ya, ini di kendala awal. Nah, karena nggak ada, maka bisa dibilang atau memang bisa dikatakan bahwa metode simplex dengan permasalahan ini tidak terjadi kasus kemerosotan. Nah, ini dualnya juga sama ya. Ya, sebenarnya ini satu paket. Jika primalnya nggak ada kemerosotan, maka dualnya juga pasti nggak ada kemerosotan. Nah, ini kan lancar semua. Kalau kemerosotan nanti tabelnya akan kembali lagi. Misalnya untuk iterasi kedua, seperti ini ya. Ini kan variabel basicnya Y3, A2, Y2. Nanti untuk iterasi ketiga bisa sama Y3, A2, Y2 atau mungkin berganti baru di iterasi keempat kembali lagi ke iterasi kedua Y3, A2, Y2. Nilainya juga mungkin sama di tabel sini. Tapi untuk kemerosotan di kasus cerita ini tidak terjadi ya. Itu. Nah, baik, saya lanjut ke yang berikutnya mengenai apa ya? Sensitivitas ya. Jadi untuk beberapa kasus sensitivitas yang akan saya
angkat ini ada 3 problem. Nah ini kan sensitivitas kan menyinggung mengenai perubahan ya, perubahan yang dilakukan. Apakah akan berpengaruh kepada nilai optimal ya, yang tadi di sini yang saya merah ini. Nah ini kan bisa kita analisis jika misal ada yang diubah, apa nanti memang akan berubah ini nilai optimalnya. Nah ini. Nah untuk yang pertama akan saya tunjukkan ini ya yang saya bold. Ini ya problem 1 mengenai perubahan pada nilai ruas kanan. Ruas kanan itu berarti NK yang jadi nilai kanan di kendala itu. Nah ini untuk contohnya saya ambil yang dual ya, yang kasus dual, bukan yang primal. Jadi pakai yang ini. Nah, kenapa saya menggunakan kasus dual? Nah, ini kan untuk membuktikan sebelumnya sudah banyak contoh mengenai kasus yang tanpa menggunakan M ya. Nah, ini kan di kasus dual saya kan ada M. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan apa akan ada beda atau seperti apa. Nah, ini itu akan bisa dibandingkan ya. Nah, ini ya, yang dual yang saya kotai. Ini sih kendala atau inilah tabelnya. Bisa diwarnai apalah kuning. Nah, nah untuk langkah-langkah awalnya ya, untuk langkah awal kita bentuk suatu matriks ya, matriks yang berisi dari variabel basicnya. Nah, kita akan meninjau dari kita meninjau dari hasil tabel di iterasi yang terakhir saat sudah optimal ini ya. Nah, ini kita tinjau terutama yang menjadi variabel basic ini ya, Y3, S3 dan Y2. Bisa kita warnai dengan warna lain, misal inilah oranye lah atau coklat. Nah ini yang menjadi variabel basic di tabel optimal. Ada Y3, S3 dan Y2, kita jadikan suatu bentuk matriks seperti ini ya. Bentuknya akan menjadi horizontal dari vertikal. Nah untuk nilainya ini menganut dari nilai yang pertama, nilai yang di di iterasi 0 berarti di tabel awal ya. Ini Y3 kan 762. Terus tadi ada berapa lagi? Y3, Y3, S3, Y2. Y3 ini ya. S3 ini juga 001 dan S2. Oh Y2 ya, 234. Nah, iya. Kita warnanya saya biar enak. Nah, kemudian dari matriks bisa kita tuliskan matriks A atau boleh matriks N atau matriks Q terserah. Nah, ini kita cari inverse-nya. Kita sebut atau saya sebut sebagai A inverse ya. Nah, ini kita cari bisa menggunakan Excel ya, disama dengan kemudian M inverse di bold seperti itu. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan kalikan A inverse dengan ini ya, 894 itu dari mana? Nah, ini kita dapatkan dari nilai yang ada di ruas kanan ya. Ruas kanan, nah, 894. Ruas kanan kendala. Gitu. Nah, akan dapatkan hasilnya menggunakan perkalian matriks seperti ini. 2/3, 4, dan 1/3. Nah, ini dari matriks A dan A inverse ini akan menjadi modal awal kita untuk menentukan apakah ada pengaruh dari perubahan pada nilai ruas kanan. Gitu.
Nah, dari matriks A inverse tadi, kan itu menjadi tabel yang pacuan ya, bisa disebut sebagai tabel pacuan. Nah, ini kan judulnya aja perubahan pada nilai ruas kanan. Ini kan ruas kanannya masih normal ya. Kita akan mengambil salah satu, misal dari yang kendala 1 atau kendala 2 atau kendala 3. Saya coba ambil yang kendala 2 ya, yang 9 akan saya tambahkan dengan A. Atau boleh, sebenarnya boleh banyak nilai sih, boleh 3A atau setengah A, nanti hasilnya akan sama. Atau bahkan negatif juga bisa sih. Nah, ini agar mudah, saya masukkan 9 plus A, kemudian dikali menggunakan matriks, perkalian matriks, dan hasilnya seperti ini. Mirip sih dengan yang atas tadi ya, bedanya ada A-nya. Nah, ini kan misal yang pertama ini ada 2/3 min 2/9A. Nah, ini kan pasti akan menjadi sama dengan 0. Sama, lebih dari sama dengan 0. Kenapa begitu? Soalnya kan untuk nilai CJ-nya tadi itu juga harus lebih sama dengan 0. Jadi ini juga akan sama ya. Itu pula yang kendala 2 dan kendala 3. Kemudian di kanannya, ini coba saya geser. Ini akan pindah, ini akan kita kalikan dulu dengan 9 ya. Hasilnya 6 min 2A. Kemudian pindah ruas, min 2A lebih dari sama dengan 6, dan ditemukan untuk yang pertama itu A kurang dari sama dengan 3. Ini kesimpulan untuk pertama. Kemudian begitu pula untuk kendala yang kedua, kita hitung secara matematis biasa ya, dengan cara yang mudah. Kemudian dapatkan A lebih dari sama dengan negatif 3/2. Dan yang ketiga, kita dapatkan A lebih dari sama dengan negatif 15/7. 15 atau 1/5. Ya, 15/7 ya. Berarti ini negatif 2, 1/7. Nah, dari 3 yang ada di sini, 3 pertidaksamaan, kan ini ada sebuah subset ya. Ini sama-sama lebih dari sama dengan, yang ini juga lebih dari sama dengan. Ya, yang lebih kecil itu yang ini, yang negatif 3/2. Ini kan ada di dalamnya negatif 15/7 ya. Kalau kita belajar mengenai geometri analitik bab awal, nanti kita akan menemui ini di garis bilangan. Ini kan lebih kecil yang kedua. Jadi yang dimasukkan adalah yang ini ya, yang kedua dan yang pertama. Sehingga bisa disimpulkan jika A-nya nilai A ini A kecil berada di interval negatif 3/2 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 3, maka untuk sebarang nilai A yang berada di interval tersebut, nilai optimalnya nggak akan berubah. Seperti itu. Jadi intinya ada banyak kemungkinan nilai A sehingga tabelnya tetap optimal. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, sensitivitas yang kedua mengenai perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Ini berada di koefisien fungsi tujuan. Bisa kita simak. Nah, ini kan tabel yang pertama nih, yang tabel murni ya, tabel awal. Nah, berarti kan perbedaannya dengan yang di sini ya. Warnai dengan kuning. Nah, ini kan koefisiennya ada di sini ya. Untuk Y3 nih. Ini saya tuliskan perubahan nilai koefisien pada Y3. Ini saya ganti dengan nilai yang paling sederhana ya. Satu variabel yaitu A kecil. Nah, ini juga ditulis di sebelah sini. Soalnya nah, ini juga T dari Y3-nya ini kan A juga harus mengikuti. Nah, kemudian dilakukan simplex. Nah, yang ngaruh kan yang mengalami perkalian dengan ini ya, dengan A. Terutama yang CJ-nya yang berada di kolom A ini ya. Ini kan berarti kan A dikali 1 ini ya, jadi A. Kemudian yang ini juga
A dikali 1/9, A dikali 0, A dikali 1, seterusnya. Nah, gitu. Intinya kita menghitung ulang menggunakan nilai itu ya. Nah, kemudian kita akan meninjau dari nilai CC min T-nya ini. Nah, kita dapatkan atau kita cari yang ada variabel aksinya itu. Nah, kebetulan yang ada di sini cuma ada satu, jadi kita langsung tuliskan saja 1/9A plus 1 2/3 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekali lagi kenapa dituliskan lebih dari sama dengan 0? Soalnya ini CJ min T. Ini kan tabel yang terakhir ya, yang sudah optimal. Nah, jadi tentu saja harus lebih dari sama dengan 0. Jadi tinggal dipindah ruas saja. 1/9A lebih dari sama dengan negatif 1 2/3 dan didapatkan dikali 9 ya. Nilai A-nya negatif lebih dari sama dengan negatif 15. Nah, jadi untuk sebarang nilai A lebih dari negatif 15, nanti tabelnya nggak berubah kalau dimasukin ke sini ya, ke yang Y3 tapi. Kalau di Y2 nanti lain ceritanya. Bisa dihitung lagi. Nah, ini juga kan min 8 kan lebih dari sama dengan min 15. Maaf, negatif 8 kan lebih dari sama dengan negatif 15. Jadi memenuhi ya. Ini ya untuk yang Y2 juga sama ya. Intinya seperti itu. Kalau ini saya ganti dengan B, kemudian dihitung lagi, ketemunya B lebih dari sama dengan negatif 10. Ini juga kan negatif 3 tadi, memenuhi berarti ya. Nah, ini untuk yang ketiga, ada lagi sensitivitas mengenai perubahan koefisien teknis. Nah, ini yang akan saya angkat mengenai koefisien dari Y3. Nah, ini ya yang ketiga mengenai perubahan koefisien teknis. Nah, tadi kan bisa kita lihat untuk fungsi kendalanya dan fungsi tujuannya ya. Ini kan, nah ini Nah, yang tadi di tabel awal kan untuk fungsi kendalanya yaitu Y1 plus 2Y2 plus 7Y3 lebih dari sama dengan 8, dan begitu pula sampai yang kendala ketiga untuk nilai koefisien Y3-nya saya ubah menjadi min semua ya. Yang tadinya plus 7 saya ubah menjadi min 7, yang ini saya ubah menjadi min 6, yang ini saya ubah menjadi min 2. Jadi saya kalikan dengan min 1 untuk yang Y3. Nah, apakah akan ada perubahan apabila untuk perubahannya itu dikali seperti itu? Kalau dikalikan itu artinya adalah masih menjadi satu rasio ya, satu kesatuan yang cukup sama kalau kita belajar mengenai analisis teori bilangan. Jadi ada kemungkinan bahwa nanti nggak akan berubah untuk NK atau nilai optimalnya. Nah, ini untuk matriks yang tadi ya, yang A, yang berada di tabel akhir. Nah, ini kemudian A inverse-nya seperti yang tadi, juga sama. Nah, kemudian untuk bedanya untuk problem yang ketiga ini, yang di perubahan koefisien teknis ini, kita akan mencari matriks suatu matriks yang lain. Ini saya tuliskan sebagai A aksen lah ya, atau boleh disebut sebagai yang lain, karena memang nggak ada definisi yang jelas mengenai hal ini ya. Berbeda dengan beberapa mata kuliah yang lain. Nah, untuk yang satu ini kita dapat tuliskan sesuai dengan definisi kita masing-masing. Nah, ini saya tuliskan sebagai A aksen, nilainya ini min 7, min 6, dan min 2, yaitu yang saya ubah tadi ini. Nah, saya masukkan di sini, saya warnai karena ini penting. Warnai apa ya, biru, kuning lah, saya suka warna kuning. Nah, ini juga, ini krem ya, udah. Nah, ini nanti kita akan mencari nilai perkalian matriks dari A inverse ya, ini dikalikan dengan A aksennya.
A inverse kalikan A aksen. Nah, kebetulan hasilnya ketemu min 1, 0, 0. Ini ingat ya, A inverse-nya 3 kali 3, A aksennya berapa ini? 3 kali 1. Jadi hasilnya juga 3 kali 1 ya, bukan 3 kali 3. Nah, ini hasilnya saya warnai apa ya, biar beda. Nah, merah aja lah. Nah, kemudian kita kembali ke iterasi yang terakhir, atau bisa disebut sebagai tabel terakhir lah, tabel yang sudah optimal. Nah, ini yang ada di sini kita masukkan ke Y3. Tadi kan Y3 yang saya ubah. Nah, ini saya masukkan ke Y3. Kebetulan tadi Y3-nya sebelum saya ubah nilainya yaitu 100. Sekarang berubahnya ke min 100. Nah, kenapa kok min 1? Nah, ini saya belum tahu, saya belum menganalisis lebih lanjut. Tapi ini menurut analisa saya, menurut analisis saya, ini menjadi min 1 karena semua variabel di Y3-nya saya kalikan dengan negatif 1. Jadi mungkin ini ada hubungannya gitu. Kalau mungkin perubahannya misal dari tadi 7Y3 menjadi 9Y3 itu kan ditambah 2. Itu mungkin nanti akan menjadi perubahan yang cukup acak ya. Kalau perkalian kan rasio ya. Jadi menurut saya ini ada hubungannya ya. Nah, kita dapatkan tabel terakhir. Oh, geser. Ini tabel ya, warna apa ya? Inilah. Nah, kebetulan karena cuma perubahannya dari 1 ke min 1, maaf 1 ke negatif 1, perubahannya di nilai yang CC di sini, yang di Y3 ini. Apalagi tidak ada nilai M ya. Jadi cuma menjadi 8, kemudian 16. Yang sebelumnya tadi cuma negatif 8 dan 0, maka nggak akan ada perubahan ya. Karena sama-sama 16 dan juga sama-sama 0 itu kan lebih dari sama dengan 0. Nggak jadi negatif kan nggak ada iterasi lagi. Gitu. Jadi perubahan yang terakhir ini ya, yang ketiga ini ya, perubahan koefisien teknis yang saya lakukan dengan mengkalikan koefisien Y3 dengan negatif 1, hasilnya tidak ada perubahan. Ini karena positif semua. Nah, ini juga sama sih. Nilai CC-nya, nggak saya mirahi kan sama ini. Nah, kalau nggak sama, ini pasti ada yang negatif. Kemudian kita lakukan iterasi lagi, sampai ketemu nilai T minimalnya ya. Nah, jadi seperti itu, sudah ada 3 sensitivitas yang saya singgung. Coba saya recap lagi. Tadi yang pertama mengenai perubahan pada nilai ruas kanan ya, yang kendala ruas kanan itu tadi kebetulan ya, ini kalau ini memang pasti ada perubahan ya. Nah, nilai A-nya sudah ada. Ini kalau A-nya di sekitar sini, di interval sini pasti ya nggak ada perubahan di nilai minimalnya. Kalau A-nya misal diambil 5 gitu atau 10, nanti pasti akan berubah. Semakin besar, semakin jauh dari interval akan semakin jauh pula dari nilai maksimal, nilai minimalnya gitu. Kemudian yang kedua untuk koefisien fungsi tujuan ya, perubahannya di sininya. Nah, ini juga nantinya berbentuk interval sih, interval batas bawah ya, batas bawah. Yang ini juga batas bawah. Nah, bedanya kalau di problem 3 ini ya sebenarnya juga akan ada perubahan sih. Cuma ini kan saya ambil dikalikan dengan negatif 1, jadi impact-nya kurang banyak ya untuk nilai optimalnya. Jadi nggak berubah. Ya baik, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan mengenai yang pertama tadi metode simplex di video sebelumnya, kemudian ada dualitas. Dualitas itu kan sama ya dengan simplex. Kemudian kemerosotan sudah saya singgung sedikit, dan terakhir mengenai sensitivitas. Baik, mungkin sekian yang dapat saya
paparkan mengenai mengenai program linear ya, mengenai metode simplex. Apabila ada banyak kesalahan pengucapan maupun kesalahan dalam penghitungan dan lain sebagainya, saya mohon maaf, dan semoga apa yang menjadi apa yang saya tuangkan di sini dapat bermanfaat untuk siapapun yang melihat video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.